Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menyampaikan mengenai case study natural gas as heating fuel at home. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farel Hakim dan ditemani oleh teman-teman saya. Nama saya Vincent Emmanuel. Nama saya Marlin Susilo. Nama saya Saldi Nur Arsyawan. Dan nama saya Muhammad Gus Rivaldi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk yang pertama itu ada pengenalan mengenai petrokimia. Jadi petrokimia itu merupakan bagian dari struktur kehidupan saat ini. Pakaian, bahan perangkat digital, kemasan, deterjen, dan banyak barang sehari-hari lainnya terbuat dari petrokimia. Petrokimia adalah bahan kimia yang berasal dari minyak bumi atau gas alam. Gas alam adalah bahan baku utama untuk petrokimia. Dengan bahan baku yang paling umum adalah etana, propana, dan butana. Bahan baku ini diproses di pabrik petrokimia untuk menghasilkan berbagai macam produk, termasuk plastik, serat, karet, pelarut, dan pupuk, dan juga produk-produk petrokimia lainnya. Untuk konsumsi gas alam secara global, terus didominasi oleh sektor pembangkit listrik, industri, dan perumahan, di mana gas alam digunakan sebagai sumber bahan bakar energi. Sementara itu, penggunaan gas alam untuk non-energi, terutama di industri petrokimia, hanya mewakili 6% dari konsumsi gas alam global. Oleh karena itu, ada banyak ruang untuk melakukan penetrasi natural gas lebih lanjut di sektor petrokimia dengan memanfaatkan natural gas yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat nilai produk bertambah lebih tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya ada penjelasan mengenai natural gas as a heating fuel di rumah. Nah, heating fuel itu mengacu pada bahan apapun yang digunakan untuk menghasilkan panas dengan tujuan menghangatkan tempat tinggal atau ruang kerja dan kebutuhan lainnya dan lain-lainnya. Jenis heating fuel yang umum itu yaitu ada gas alam, propana, minyak pemanas, dan juga listrik. Nah, berikut adalah natural gas di household sector. Contohnya ada seperti heating fuel. Heating fuel itu merupakan contohnya seperti tungku dan boiler gas alam yang merupakan sistem pemanas yang umumnya digunakan di rumah-rumah di Amerika Serikat. Gas alam juga dapat digunakan sebagai pemanas ruangan melalui pemanas dinding dan juga pemanas ruangan. Terus yang kedua ada water heater atau pemanas air. Pemanas air dari gas alam ini adalah pilihan yang hemat untuk rumah karena bisa memanaskan air dengan cepat dan juga hemat biaya. Selanjutnya digunakan sebagai untuk memasak. Banyak pemilik rumah lebih suka memasak dengan gas alam karena memberikan panas yang lebih instan dan kontrol suhu yang lebih tepat. Yang keempat ada clothing drying atau pengering pakaian, di mana beberapa pemilik rumah di Amerika Serikat memilih pengering gas alam yang bisa lebih cepat dan lebih efisien daripada pengering listrik lainnya. Dan yang kelima ada fireplace atau tungku api yang merupakan perapian gas alam yang dapat memberikan kehangatan dan suasana rumah tanpa kerumitan dan kekacauan dari perapian kayu bakar yang seperti biasanya yang lebih berisik. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pembahasan mengenai pemanfaatan gas alam sebagai heating fuel yang lebih efektif yaitu dengan mengubah gas ke bentuk liquid. Untuk mengubah natural gas menjadi heating fuel adalah dengan melalui proses yang disebut teknologi gas to liquid atau GTL. Teknologi GTL mengubah gas alam menjadi bahan bakar cair seperti solar atau minyak tanah dan dapat digunakan untuk tujuan pemanasan dalam kebutuhan rumah. Nah, untuk kesimpulannya, jadi secara keseluruhan untuk mengubah gas alam menjadi heating fuel memberikan alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan daripada bahan bakar pemanas tradisional seperti minyak dan juga batu bara. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, boleh selanjutnya kita akan membahas LPG. Mungkin terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kenapa kita membahas LPG karena salah satu jenis gas yang biasa digunakan untuk heating fuel ini yaitu ada LPG di mana liquefied petroleum gas ini merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan yang memudahkan penyimpanan
pengangkutan, dan penanganannya. Pada dasarnya, LPG ini terdiri atas propana, butana, dan campuran keduanya. Dan seperti yang telah saya jelaskan tadi, komponen utama dari LPG itu ada dua komponen, yaitu propana dan butana. Sedangkan untuk spesifikasinya, LPG itu biasanya terdiri dari propana, butana, dan juga ada LPG campuran antara propana dan butana. Dan untuk propana sendiri merupakan senyawa yang memiliki titik didih yang sangat rendah, yaitu -42 derajat Celcius. Dan biasanya propana ini digunakan untuk kepentingan di luar ruangan. Dan selain itu, propana juga biasanya digunakan untuk kepentingan komersial seperti pemanasan sentral, memasak, dan juga transportasi. Selanjutnya, terkait butana, titik didih butana ini lebih tinggi daripada propana, yaitu -2 derajat Celcius, sehingga butana cocok untuk digunakan sebagai bahan bakar portable. Dan juga selain itu butana menghasilkan energi yang lebih banyak daripada propana, dan butana dapat digunakan sebagai propelat atau refrigeran. Dan berikut ada sifat-sifat LPG sendiri, yaitu titik didihnya sangat rendah, tidak berwarna, tidak beracun, baunya menyengat, mudah terbakar, cairan mudah menguap, gas lebih besar dari udara sehingga cenderung menempati daerah rendah, dan juga didistribusikan dalam tabung logam silinder yang bertekanan. Dan selanjutnya saya akan membahas terkait propana cair, di mana sebenarnya propana dari LPG itu hal yang paling banyak dipakai untuk heating fuel-nya yaitu propana. Di mana propana ini diproduksi melalui pemrosesan gas alam dan juga pemurnian minyak bumi, di mana ia diekstraksi, dicairkan di bawah tekanan dan disimpan dalam wadah bertekanan. Dan juga propana dapat berubah kembali menjadi uap gas saat digunakan. Dan biasanya untuk yang paling umum untuk heating fuel ini propana telah diaplikasikan dalam bentuk furnaces atau tungku tungku panas, di mana tungku panas udara ini akan digunakan blower motor dan juga uh, saluran udara untuk mendistribusikan udara panas di rumah. Dan juga untuk boiler sendiri, boiler boiler ini memanaskan air untuk memprovide air yang panas atau steam untuk heating, dan juga kemudian mendistribusikannya melalui pipa-pipa saluran pipa yang ada. Dan juga untuk kelebihan penggunaan propana ini, kenapa sih propana ini sering digunakan di rumah-rumah, khususnya mungkin yang untuk sekarang itu lebih ke benua Eropa, karena kenyamanan dan efisiensi gas alamnya sama, dan juga propana ini dapat memanaskan lebih cepat dan menjaga kehangatan lebih lama di rumah daripada listrik. Namun propana ini tetap memiliki kelemahan, di mana ketika kita menggunakannya di dalam rumah, kita harus menggunakan alat pendeteksi CO2, maaf, pendeteksi karbon CO, di mana karbon monoksida, di mana itu merupakan produk sampingan dari ini, dan juga bisa bisa ada kemungkinan dari kebocoran gas propana ini. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah slide-nya sudah bisa di-next? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengolahan dari LPG itu sendiri. Mengapa proses pengolahan ini diperlukan? Karena seleksi proses diperlukan untuk mengolah gas alam menjadi LPG dengan hasil yang maksimal. Lalu, apa saja tahap yang digunakan untuk proses pengolahan LPG? Tahap yang pertama adalah pretreatment. Pretreatment merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan kadar CO2 dan H2S yang bersifat asam serta air. Nah, dari pretreatment ini, dia meliputi 3 proses, yaitu dari acid gas removal, dehydration, dan yang ketiga adalah refrigeration. Pertama, kita akan membahas tentang acid gas removal. Jadi, acid gas removal ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor asam, yaitu karbon dioksida dan H2S. Nah, prinsip dari acid gas removal adalah dengan menggunakan absorpsi dengan absorben yang merupakan MDEA, dan dia memiliki beberapa kondisi operasi yang nanti akan dijabarkan. Kemudian untuk metode absorpsi itu sendiri, gasnya akan berkontak dengan cairan dan terjadi pelarutan komponen gas ke cairan. Ini adalah konsep dari absorpsi. Kemudian
absorpsi yang digunakan adalah absorpsi kimiawi dengan menggunakan senyawa amina yang akan membentuk karbamat ketika bereaksi dengan karbon dioksida. Kemudian, regenerasi amina mudah dilakukan karena dia memiliki ikatan yang lemah dan digunakan absorben MDEA karena mudah diregenerasi, tidak korosif, serta dapat menyerap senyawa H2S. Kemudian uraian proses secara garis besar, acid gas removal bekerja pada temperatur 25 derajat Celcius dengan tekanan 28,47 bar, dan dengan uraian garis besarnya dia melewati natural gas compressor, lalu masuk ke dalam cooler, lalu masuk ke dalam carbon dioxide absorber column, dan kemudian amin yang telah digunakan akan masuk ke dalam amin flash tank, lalu dimasukkan kembali ke dalam heat exchanger untuk dipanaskan, dan akan dimasukkan ke dalam amin regenerator column untuk diregenerasi. Lalu selanjutnya, tahap pretreatment yang kedua adalah dehydration, yang digunakan untuk mengurangi hidrat dan korosi, serta dapat menggunakan 3 metode, yaitu absorpsi, adsorpsi, dan kondensasi. Untuk absorbennya dia menggunakan senyawa TEG, serta untuk adsorbennya dia menggunakan molekular sieve yang berbentuk padat dengan metode PSA. Kemudian untuk metode absorpsi yang digunakan, hidrat dihilangkan karena dapat bersifat korosif dan dapat menyumbat pipa. Konsep absorpsi sama dengan acid gas removal pada secara garis besarnya, serta pelarutnya harus memiliki afinitas yang tinggi untuk air dan rendah untuk hidrokarbon, serta memiliki sifat volatilitas rendah dan tidak korosif. Lalu digunakan, seperti yang sudah disebutkan tadi, digunakan TEG sebagai absorben. Dan jika menggunakan metode absorpsi, digunakan pengening padat yang dilakukan pada fixed bed untuk diserap airnya ketika gas dilewatkan, dikenal sebagai metode TSA. Kemudian untuk uraian proses secara garis besar, aliran gas dari carbon dioxide absorber column akan didinginkan di dry cooler, lalu masuk ke dalam H2O atau water absorber column dari bagian bawah, kemudian glikol sebagai solvent akan dialirkan dari bagian atas, dan glikol bekas pakai akan dialirkan ke glikol flash tank untuk gas hidrokarbon terlarut dapat diuapkan. Selanjutnya akan dialirkan ke heat exchanger dan diregenerasi di regenerator kolam, dan dimasuk ke dalam reboiler serta kondenser dan ditampung di water accumulator. Kemudian glikol yang bersih dialirkan kembali dan menjadi umpan pada kolom dehidrasi. Next slide. Oke, kemudian proses pretreatment yang terakhir adalah proses refrigeration yang digunakan untuk memulihkan karbon C3 ke atas. Kemudian refrigeration digunakan juga untuk menurunkan suhu dan menggunakan metode POCP atau APCI. Dan proses ini penting pada recovery hidrokarbon secara umum. Kemudian, apa sih metode POCP dan APCI ini? Yang pertama, POCD bertujuan untuk merancang proses pendinginan yang mudah. Dan dia memiliki 3 komponen, yaitu metan, etan, dan propan. Alat yang digunakan adalah plate heat exchanger dengan sirkulasi sentrifugal dari kompresor. Kemudian metode yang kedua, APCI, itu berkapasitas besar, yaitu 4,7 ton per tahun, dengan proses pre-coolingnya itu menggunakan propana dan cooling dengan mix refrigeran dengan tambahan nitrogen, metana, etana, serta propana. Kemudian untuk proses refrigeration secara umum, gas alam akan dimasukkan ke dalam cooler lalu diturunkan tekanannya, setelahnya gas akan dimasukkan ke dalam separator. Kemudian refrigeran yang digunakan pada proses pendinginan adalah propana yang memiliki titik didih minus 40 derajat Celcius. Kemudian propana yang telah dipakai akan di-recycle dengan cara dinaikkan dulu suhunya di propan kompresor lalu didinginkan kembali di propan cooler. Kemudian propan yang telah di-recycle akan dialirkan kembali melalui propan valve sehingga suhunya turun kembali menjadi minus 40 derajat Celcius sehingga refrigeran dapat digunakan kembali. Kemudian metode pengolahan yang terakhir setelah pretreatment adalah metode fraksinasi yang dilakukan untuk memisahkan hidrokarbon berat, menghasilkan LPG dan kondensat sebagai produk samping, dan fraksinasi ini menggunakan prinsip distilasi. Nah, metode fraksinasi ini bekerja berdasarkan prinsip distilasi dan yang terbagi menjadi 3 subsistem, yaitu di ethanizer, di propanizer, and di butanizer, di mana masing-masing berturut-turut berfungsi untuk memisahkan sesuai namanya, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Uraian proses secara umum adalah gas dari separator masuk ke dalam di ethanizer column untuk memisahkan etana, kemudian top produknya didinginkan kembali di dalam di ethanizer condenser, lalu dipisahkan dalam
clean gas accumulator dan dikembalikan sebagai reflux. Kemudian produk bawah dari kolam akan dipanaskan ke reboiler dan bottom product liquid yang berbentuk liquid dialirkan ke depropanizer kolam untuk melewati deethanizer valve. Lalu aliran campuran difraksinasi dalam kolom depropanizer dan produk atasnya adalah merupakan produk LPG mix. Sedangkan produk bawahnya akan dimasukkan kembali ke dalam reboiler, kondenser, kolam, dan menjadi butana cair yang nantinya akan direaksikan untuk membentuk LPG mix. Oke, next slide. Berikut merupakan proses flow diagram dari LPG, dan ini telah meliputi proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan LPG akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah kami telah memaparkan eksplanasi mengenai pendahuluan natural gas as a heating fuel at home, terus juga kami telah memaparkan pengertian dan prinsip dari LPG beserta komposisinya, hingga tadi kami juga telah memaparkan proses pengolahan gas alam menjadi LPG juga PFD-nya. Di sini kami akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari LPG sebagai heating fuel at home. Nah, LPG atau liquefied petroleum gas ini adalah salah satu sumber energi alternatif yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia, tak terlepas sebagai heating fuel at home. Nah, tentu saja LPG ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Dan berdasarkan sidik literatur yang telah kami lakukan dari berbagai paper dan artikel, terutama dari paper yang telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Migas di Indonesia pada tahun 2012, 2020, dan 2022, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari LPG. Yang pertama adalah LPG bersifat sebagai lower greenhouse gas emissions and cleaner gas. LPG ini lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya seperti batu bara dan juga minyak bumi, karena LPG tidak menghasilkan emisi polutan sebagai sulfur, karbon dioksida, dan juga nitrogen oksida yang tentu saja berbahaya, nggak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga bagi lingkungan. Oleh karena itu, di sini kami telah memaparkan mengapa LPG lebih bersih dan juga memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih kecil dibandingkan dengan sumber-sumber energi lain. Selanjutnya, LPG juga dapat dikatakan sebagai sumber energi yang safe and reliable. LPG dapat dikatakan aman digunakan karena memiliki titik nyala yang lebih tinggi daripada bahan bakar cair lainnya. Hal ini berarti bahwa LPG tidak mudah terbakar dan aman dan dapat digunakan dengan aman selagi penggunanya dapat menggunakannya dengan baik juga sesuai dengan prosedur. Lalu kelebihan terakhir yang kami dapatkan mengenai LPG adalah LPG ini merupakan efisien energi source atau sumber energi yang efisien juga cost efektif. Artinya LPG adalah sumber energi yang sangat efisien karena memiliki nilai kalori yang lebih tinggi daripada bahan bakar fosil lainnya. Maksudnya adalah LPG dengan jumlah energi yang sama akan menghasilkan energi ataupun kalori yang lebih tinggi. Oleh karena itu, LPG akan menghasilkan hasil yang lebih murah dan juga lebih hemat dibandingkan dengan bahan bakar lainnya, terutama untuk penggunaan rumah tangga dan bahkan penggunaan bisnis. Berikut adalah kelebihannya. Selanjutnya adalah kekurangan dari LPG. Nah, tentu saja LPG juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah sebagai combustion hazard. Walaupun LPG memiliki titik nyala yang lebih tinggi dibandingkan sumber energi cair yang lebih lain, nah, tetapi LPG ini bisa menjadi sangat berbahaya karena dapat dengan mudah meledak. Nah, meskipun LPG memang tadi dipaparkan tidak mudah terbakar, tapi LPG ini dapat meledak jika digunakan tidak sesuai dengan penggunaannya yang sesuai dengan prosedur. Lalu LPG juga memiliki ketersediaan yang terbatas. Artinya apa? Artinya adalah LPG ini tidak tersedia secara luas di semua wilayah, bahkan di Indonesia juga tidak tersedia secara luas. Ya, yang artinya LPG tidak semua orang dapat menggunakan LPG sebagai sumber energi untuk rumah tangganya, juga untuk penggunaan bisnisnya di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian paparan mengenai kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai slide selanjutnya oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Saldi untuk penjelasan sebelumnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari LPG. Perkenalkan kembali, saya Marley dan saya akan menjelaskan mengenai penggunaan LPG secara lebih jauh, khususnya untuk kebutuhan atau keperluan rumah tangga. Yang pertama adalah untuk cooking atau sebagai bahan bakar memasak. LPG di banyak negara ini digunakan untuk bahan bakar memasak karena berdasarkan faktor ekonominya, LPG ini merupakan bahan paling murah dan juga mudah digunakan, serta merupakan bahan yang paling baik disubsidi oleh pemerintah.
Kemudian yang kedua adalah rural heating. Rural heating ini merupakan salah satu fungsi atau kegunaan dari LPG, yaitu untuk sebagai alternatif untuk pemanas listrik, minyak pemanas ataupun minyak tanah. LPG untuk rural heating ini biasanya digunakan di negara-negara yang memiliki musim dingin seperti negara-negara di Eropa dan juga di Amerika. Lalu yang terakhir adalah untuk motor fuel. LPG digunakan untuk bahan bakar mesin pembakaran internal yang juga sering disebut sebagai autogas atau propana otomatis. Di beberapa negara, LPG sudah digunakan sejak tahun 1940-an sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin pengapian busi. Kemudian untuk penggunaan-penggunaan lainnya, LPG itu ada beberapa macam lagi. Yang pertama itu untuk refrigeran. Untuk refrigeran sendiri, LPG biasanya digunakan untuk alat-alat seperti AC ataupun kulkas. Kemudian LPG juga bisa digunakan untuk dikonversi kembali menjadi bensin untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian terakhir, LPG juga bisa dikonversi untuk menjadi propeller. Mungkin boleh di next. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan tentang data LPG yang ada di Indonesia, baik itu di Indonesia maupun di global. Untuk consumption-nya sendiri, LPG di beberapa negara besar bisa dilihat datanya pada tabel di bagian kiri atas, bahwa di Cina pada setiap tahunnya LPG ini digunakan sekitar 29.729.000 metric ton. Kemudian untuk di Indonesia sendiri digunakan sebanyak 6,45 juta, di Jepang digunakan sebesar 3,985 juta, dan di United States atau USA digunakan sebesar 3,94 juta. Kemudian untuk produksinya sendiri, secara garis besar di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu melalui gas refinery dan juga oil refinery. Pada oil refinery ini, LPG didapatkan melalui proses pemisahan dan juga permurnian dari crude oil atau minyak mentah. Dan di Indonesia ini terdapat 5 kilang minyak yang tersebar di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera yang berada di bawah naungan PT Pertamina. Sedangkan pada gas refinery ini dipisahkan, LPG dipisahkan dari aliran wet natural gas. Lalu untuk produksi LPG dari gas refinery ini umumnya lebih baik ditemui di Indonesia. Beberapa perusahaan lain seperti ConocoPhillips, Petrogas, PetroChina, Chevron, Metro LPG, dan lain-lain adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi LPG berdasarkan gas refinery. Dan bisa dilihat pada chart di atas, di kanan atas, bahwa untuk oil refinery itu rata-rata produksi per tahun di Indonesia sekitar 600.000 metric ton, sedangkan untuk gas refinery sendiri secara total dari downstream pattern dan juga upstream pattern itu berkisar sekitar 1,2 sampai 1,3 juta metric ton. Kemudian untuk harga LPG sendiri, khususnya di Indonesia, sekarang ini harganya berkisar antara 0,76 US dollar untuk per liternya. Sedangkan harga tertinggi di Indonesia sempat mencapai 0,79 USD per liter pada tahun 2010. Mungkin boleh next. Baiklah, berikut kesimpulan dari presentasi kami tadi. Yang pertama itu proses pengolahan LPG dari natural gas melalui 4 tahap, yaitu acid gas removal, dehydration, refrigeration, dan fraksinasi. Dan juga untuk produksi LPG dibedakan menjadi dua jenis, yaitu oil refinery dan juga gas refinery. Dan perbedaannya terletak dari jenis bahan baku sebelum pemisahannya. Dan juga selanjutnya penggunaan LPG untuk household pada umumnya adalah bahan bakar dalam memasak, penghangat ruangan, dan juga pembakaran motor. Baik, untuk kesimpulan selanjutnya adalah LPG sebagai heating fuel at home memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. LPG ini dapat menjadi sumber panas yang sangat bermanfaat jika penggunanya dapat menggunakan LPG dengan maksimal. Dan yang terakhir, untuk dapat mengubah gas alam menjadi heating fuel, kita dapat memberikan alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 11, study natural gas as heating fuel at home, dan marilah kita dukung penggunaan natural gas as heating fuel at home guna Indonesia dan dunia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.